Ya udah gue jekain, terus ada gue bingung ya, dari tamu ada yang ngomong gini, full service terbaiknya apa kan? Gue nanya dong sama dia, orang gue masih awam kan, gue bilang apa nih ML, BJ, Nenen, Kissing, Gilmek, Colmek, HJ, 69, Cimcif lah. Cimcif apaan? Cerot in mouse mode, mulut, cerot mulut sama cerot muka gitu. Gitu. Jadi Cimcif ya, Chief itu cerot in face gitu. Oh gitu, Chief ya. Gue mau yang Chief ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi, host yang gak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Narasumber saya kali ini adalah seorang superhero. Kalau udah superhero gini kalian pasti tahu nih ceritanya apa ya. Dia adalah seorang Batman, makhluk gagah perkasa yang siap menghadapi tantangan dunia ya. Nah, jadi narasumber saya ini dia mengaku sebagai, bisa dibilang joki, bisa dibilang juga sebagai mucikari gitu ya. Nah, banyak anak-anakannya banyak dan dia masih muda, anak-anakannya juga muda-muda. Tapi jangan pernah minta nomor teleponnya ke saya ya, cukup saya aja yang punya. Oke, gak usah nunggu berlama-lama nih, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Mr. B. Waalaikumsalam Bang. Waduh, gila superhero datang ke sini. Waduh, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Mr. B nih domisili di mana nih kalau boleh tahu nih? Di Depok. Di Depok. Oke, dan sekarang masih aktif di dunia bir. Kalau ada yang nyuruh ya masih. Kalau ada yang lu nyuruh masih. Masih. Jadi masih. Nomor-nomor Masih banyak. Masih banyak Masih ya. banyak Bang. Oke. Wah, oke deh Bang, mungkin langsung cerita aja Bang, gimana nih kok Bang Batman nih bisa terjun ke dunia perlendiran nih. Kan pasti ada alur ceritanya tuh. Nih. Oke Bang, silakan Bang. Gua pertama mah masih SMK Bang. Masih SMK terus dikeluarin lah gua di DO kan. Gua di DO dari sekolahan gua. Oh, nggak lulus. Nggak lulus gua di DO ya karena bandel. Ketahuan ML di belakang sekolah pakai baju seragam dulu. SMK tuh ya. SMK. Waduh. SMK. Bang udah ada bakat dari dulu ya. Oke. Ya terus ya gue dikeluarin di DO, terus nyokap gue bilang mau sekolah lagi apa enggak, gue bilang enggak. Gue bilang kagak gue bilang gitu. Terus gue mau kerja aja, gue bilang gitu kan. Terus kerja apaan, udah kerja apaan aja ntar juga dapet, bilang gitu. Terus adalah gue nongkrong sama bocah-bocah Jakarta Selatan. Gue nongkrong di daerah Sudirman. Terus gue ngomong, temen gue yang nanyain gini, Rip, lu mau nggak ikut gue ke apart mana, ke Kalcit Kalibata, ke Kalibata City gitu. Ngapain? Udah yuk, kata dia gitu. Enak gue, lu lihat yang seger-seger, kata dia gitu kan. Terus oke, gue datang tuh, itu gue jam 8 apa, gue datang lah tuh jam 8 jam 9 lah. Terus gue lihat buset, cewek-ceweknya nggak pada pakai tank top, pada pakai celana pendek kan. Ya sempet Joni diri kan, Joni gue memberontak Bang. Oke. Terus gue bilang kenalan dah tuh, gue kenalan ada yang namanya Eva, ada yang namanya Cindy, ada yang namanya Erika, kenal gue kenal. Terus ini temen lu, kata si Erika gitu kan, ini temen lu. Iya temen gue, kata dia gitu. Terus gue deket gue malam itu tuh deket kan. Terus ya udah mabuk, amer segala macam, udah kan minum gue. Nah nggak taunya nyari lawan nih dia, Si Erika nih. Nyari lawan. Terus ya kayak ini ke kamar yuk, kata dia gitu kan, ke kamar yuk. Terus gue bilang ngapain, gue bilang gitu kan, ini tolongin gue dah, kata dia gitu, tolongin gue pegel-pegel, kerikin gokek, kata dia gitu. Ya kan, gue bilang itu dia temen-temen lu kagak bisa ngerik dia, kata dia gitu kan. Ya udah gue kerikin sambil dia ngomong, lu jadi joki aja mau nggak gitu kan, jadi joki gua, kata dia. ini udah gitu. masuk ke kamar nih ya. Udah masuk ke kamar Bang, gue sambil ngerik gitu, sambil ngerikin. Bener dikerokin. Gua kerokin dulu, kan. Gua kerokin lu jadi joki gua aja gitu. Terus
Joki apaan sih? Gue bilang gitu kan. Mau kata kalau gerobak gue tahu kan. Gue kagak tahu caranya. 2017 tuh bang. 2017 apa 18 dah gitu gue lupa. Terus gue bilang gimana caranya? Dulu micet kayaknya belum ada deh. Ada itu 2018 akhir kalau nggak salah. Gue pakai aplikasi Bitluck, kalau lo tahu aplikasi itu. Gue pakai Bitluck. Nih di aplikasi Bitluck gue lu tinggal kasih RR-an apa, gue bilang gitu kan. Red and rules anjay, gue bilang gitu. Apaan itu kan, gue bilang udah kasih harga gitu. Udah tuh habis itu ya udah dah nanti dah gue coba. Udah tuh abis itu gue pijit kan, gue urut terus dia ngomong gini, tangan gue dipegang kan, udah lu sini tiduran sebelah gue kata dia gitu kan. Terus matiin dah lampunya, silo malam-malam nyalain lampu gitu, gue nyatiin dah tuh, tak matiin. Terus tiba-tiba nih tangannya dia ngusel di paha gua. Paha gua wah udah pokoknya digerayangin dah gua dah. Ya kita anak laki-laki ya bang, kasih tulang ya kita lahap lah kan. kita lahap dah tuh. Habis itu udah kejadian lah tuh, gua dicipok-cipokin, cupang-cupangin ini gua kan. Gua bilang ya gua geli, dia yang agresif ya, nggak tahu ya lagi mabuk dia tuh lagi ya. Posisi kan habis minum tuh kan di luar. Udah tuh gua udah digerangin, udah pokoknya gua ditindin lah segala macem. Udah pokoknya gua timbang rebahan di bawah, dia tinggal rebahan, dia yang petakilan dah di atas gua. Iya tuh. Terus gua bilang, wah gila beringas amat di cewek, udah mati kan. Ada di situ dia demen bang sama gua. Demen sama gua. Udah, gua nggak boleh pulang. Nggak tahu kenapa kan. Udah kamu tiba-tiba yang tadinya ngomong lu gue jadi ayang-ayang. Secepat itu bang ya kebanyakan anak-anak kan yang gue pegang. Ya setelah habis gue pakai, habis gue ituin pasti langsung demen sama gue, bukannya sombong ya. Emang gitu. Terus gue bilang gue dicariin mak gue ya, emang gue masih bocah posisinya kan. Masih umur 17 tahun gue, belum lulus SMK ya, baru kelas 2 SMK gue. Tapi emang udah putus. Terus gue bilang gue dicariin mak gue, udah nanti sama aku aja kata dia gitu kan, ntar ke rumah kenalin aku ke mama kata dia. Gue bilang ini baru sehari udah mau dikenalin aja lu ke mamah lu. Gue bilang udah tuh dari situ gue ya udah akhirnya gue belajar tuh, diajarin gue sama dia tuh cara pakai Bitluck. Rate gue segini 1,2 satu kali main, durasi 1 jam, wajib kondom, full service terbaik gitu kata dia gitu. 1,2 satu kali main itu pada zaman itu bang. Tinggi juga bang, emang dibilang cakep pada zaman itu, bisa dibilang ininya lah apa sih namanya, primadonanya. Kembangnya ya dia di antara teman-teman yang lain. Terus ya udah gue jekain. Terus gue bingung ya, dari tamu ada yang ngomong gini, full service terbaiknya apa kan. Gue nanya dong sama dia, orang gue masih awam kan. Gue bilang apa nih ML, BJ, Nenen, Kissing, Jil, Colm, HJ, 69, Cimcif. Lah gue kagak tahu ya ini ML ya. Kalau ML gue tahu ya bang kan, ML apaan ini, apa ML Love. Oke, BJ apa nih gue bilang gitu. Job udah blowjob apaan? Nyepong. Gua bingung ya bang. Oh gitu. Itu haji apaan? Haji handjob apaan lagi tuh? Itu coy bego coy gitu kan. Gua bilang itu coy. Oh, oke baru ngerti kan. Jumek itu didetailin. Gue diajarin pertama kali diajarin tuh sama dia. Pertama kali gue diajarin ngejoki, ya kan gue sama dia sama mantan gue. Terus akhirnya Jimek apa? Itu jilat kata dia. Jilat apa? Jilat ini kata dia. Oh oke, gue bilang gitu. Kayak gue udah tahu lah, tinggal colok gitu doang kan. Gue bilang oh kobel, gue bilang gitu kan. Kata dia. Lah nyampe Cimcif. Cim apaan? Iya ada bang. Dan dia pakai itu semua. Cimcif apaan? Cetin mouse mulut, mulut sama cat muka gitu. Jadi Cimcif ya. Cif itu
invest gitu. Oh gitu, chief ya. Gue mau yang chief ya. Oke. Gue bilang sama dia, oh gitu, oke. Akhirnya pas main tuh bang, main kan udah pokoknya udah detail banget tuh, detail kan tuh tamunya kan. Pas nyampe bang, baru 2 menit apa, baru datang nih kan. Gue kan jadi kamar Grand Pramuka di Kalibata City itu 2 bed 2 kamar. Ada kamar utama, ada kamar tamu, kamar kecil sama kamar gede. Yang biasa dibuat main itu ya kamar kecil, karena kamar gedenya buat rame-rame, buat tidur rame-rame gitu kan. Jadi kalau ada tamu tuh kan kayak gua, temen gua, si Iki sama ya cewek-cewek. Jadi ceweknya itu ada 3, ada Adele Ebong, ada Erika, ada Cindy. Dah tuh dari situ di dalam kamar gede semua ya kan. Nah si Erikanya ini masuk tes ya. Pelanggan dia Masuk ke kamar kecil buat ngelayanin tamunya. Terus nggak tahu orang baru banget masuk, gue denger dari luar gitu, ayo kak masuk gitu kan, ayo masuk gitu. Masuk, nggak tahu baru 1 menit atau 2 menit udah pulang. Gue nanya dong sama itu cewek gue, lah cepet amat kayak orang ngasih duit. Apaan, orang baru aku pegang udah ngecer ini di tangan aku nih, kata dia gitu. Ngomongnya mah ntar aku kasih kepuasan kata dia. di tamu ada emang aneh-aneh bang kalau tamu mah. Iya tuh tamunya di itu. Tenang aja, aku pakai apa namanya apa sih kalau yang tasbih, pakai tasbih. Oh iya. Nih di pub sebelum OTW itu di pub bang, cekrek kan. Nih aku ada apa tasbih aku ada 3, aku bakal puasin kamu. Baru 2 menit udah keluar, gue bilang. Lemah ternyata ya. gue bilang kayak gitu. Terus ada di malam itu ngomong, kak nerima teris enggak gitu. Jadi 2 cowok versus 1 cewek dan mantan gue ini nerima. Oh nerima Tapi exclude itu panggilan. Kita main include itu main di kamar kita sendiri, exclude itu kita main di luar. Tapi exclude ya kan, terus pas exclude oke, nerima berapa, 2,5 juta setengah satu kali main. Artinya maksudnya kalau threesome gitu berarti yang satu keluar udah terus yang satu keluar udah enggak, satu cowok doang kan, berarti ini 2 cewek, 2 cowok 1 cewek. 2 cowok 1 cewek. Iya, jadi yang pas lagi main itu udah dihitung sekali. Cuman kalau misalnya dikocokin dikocokin doang, yang satu misalnya keluarnya lagi pas main nih, ya kan? Yang satu cuman dikocokin doang sama mantan gua, udah keluar udah. Oh gitu. Totalnya ya jadinya 2 kali, cuman pas mainnya itu ya sekali gitu. Hitungannya untuk 1 kali main gitu. Terus keluar, gak taunya pas nyampe sono bang, gua ngelihat itu ada 6 orang. Oh 6 orang? Tapi dinego 8 juta. Anjir. Nggak tahu ya, mungkin apa dia udah sering kayak gitu apa gimana. Terus ya mantan pacar gue ini ya bisa dibilang hyper. Yang gue bilang, gue pertama awal aja langsung ditindihin, ya kan, hyper. Dan iya, dan gue disuruh ikut ke atas, gue disuruh videoin, ada di link box, ada di itu ada videonya. Oke. Nanti japri aja. Oke. ada sampai 8 orang ada. Gue disuruh videoin, cewek gue sendiri apa namanya sama orangnya, gue dibayar sejuta setengah buat videoin doang. Itu 6 orang berapa lama jadinya? Hah? Totalnya berapa jam jadinya? 2 jam 8 juta. 2 jam 8 juta. Cuman yang keluar itu cuma 2 orang. Oh, yang keluar pas main gitu cuma 2 orang. Sisanya cuma dikocokin. Oh. Gitu, dan dikomok di muka. Fantastis. Gitu. Ini cuma orang-orang sakit gitu. Iya. Fantasi. Gila fantasi. Dan mantan pacar gue pun yang fantasinya emang gila. Gila juga ya. Ada yang di apa namanya ya, yang gue lihat itu ya sampai di segala. Udah anak. Di situ depan muka gua. Buset, gua bilang. Dianya ya itu temen apa mantan pacar gua juga ya kayak orang kegirangan, kayak udah enak banget gitu. Ya emang fantasinya ya mungkin. Udah itu udah pula kasih 8 juta, gue 1 juta. Ya kan, udah. Kamu enggak marah kan, kata mantan pacar gua.
Ya enggak, orang gue dalam hati gue malu cuma mau duit. Ini siapa? Gue diajarin sama si Iki, lu ngapain nyeriusin anak-anak kan mah gitu. Buat duit aja, kata dia, buat have fun. Oke, udah dari situ. Nah, ini ada bang, gue pernah dapat party itu gue pernah dapat. Jadi lewat aplikasi itu 2019 akhir deh kalau nggak salah, dari Telegram. Oke, Telegram. Ya dari tele gua kan, gua masuk sampai sekarang, gua masuk grup-grupnya, grup-grup ada pejabat, ada ada segala macam dah. Aneh-aneh lah. Ada orang-orang tinggi lah pokoknya. Terus fantasinya dia minta partai itu di Bandung, daerah Cimahi. Oke, di villa berarti ini. Di villa. Terus gua berapa dealnya gitu. Ya gua bawa 3. Gue bawa tiga. Itu ada Lebong, ada sama Erika sama Cindy. Nih lu ditawarin satu orang 4.000, gas gak? Bilang gitu kan. Tapi minta party, gue bilang gitu kan. Dia 3 cowok, 3 cewek, 3 cowok, 3 lu, 3 cewek gitu. Tapi ntar lu mainnya ganti-gantian. Jadi misalnya sama yang ini misalnya lu sama Pak A, lu sama Pak B, lu sama Pak C, ntar gantian. Lu sama Pak C. Jadi gitu ya namanya party. Iya bergilir gitu. Terus boleh kalau 4.000 gitu. Ongkos gimana? Ya ongkos dari dia, gue bilang gitu kan. Ongkos dari dia. Oke, boleh kata dia gitu kan. Berangkat tuh gue ke Bandung. Pakai bis sih, pakai bis. Terus gue dateng, kenal sama gue. Yang kebanyakan itu langganan lah, gitu, langganan gue gitu. Bisa bang gitu kan. Udah tinggal pakai, gue bilang gitu kan, tinggal pakai. Terus udah kelar tuh, gue dari jam 11 sampai jam 4 bang, sampai subuh gue nungguin. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Gue disuruh nungguin, ya nggak langsung nggak langsung begitu sih. Jadi nemenin dia minum dulu, sama posisinya gue juga minum dulu. Cuman ntar jam 1 baru dia ngeplay gitu, baru dia mulai mau, bang udah sono, kata dia. Gue diusir, kasih di 300. Udah lu mau jajan sendiri ke apa lu mau ngapain terserah. Gue ya di luar lah gue. Udah gue di luar jam 4. Buset, itu gue lihat anak-anak kan pada ngang semua jalannya. Lu ledes, gue bilang gitu. Mimi lu ledes, gue bilang gitu kan sama dia. Terus kata dia, gila gede-gede banget. Emang ada 2 orang Afrika bang. Jadi yang satu ini orang Indo, 2 ini orang Afrika. Emang gue lihat kulit hitam kok. Buset, gede-gede ya, kata dia gitu. Itu omoinya gitu. Omoinya gede-gede juga ya, kata dia gitu. Ya emang iya. Berapa ditambahin gak lu? Ditambahin nih pakai dolar Singapura, kata dia gitu. Ya alhamdulillah udah pegangan lu, bilang gitu kan. Udah, akhirnya gue merit sama Erika ini. Sama si Erika ini. Gue merit, itu mantan bini gue. Sebelum gue sama bini gue yang sekarang, ini gue sama mantan bini gue itu. Oh, si Erika ini. Si Erika itu. Gue juga main hati, sempat main hati. Gue merit sama dia. Nah, gue ngejual dia itu. Akhirnya udah misah. Gue 2020 itu gue maksudnya pisah. Jadi sama Erika nikah nih ya? Gue merit. Nikah, oke. Selama nikah tuh masih jalan tuh? Masih. Bisnis ini? Masih. Tapi gue gak sama mereka. Gue gak sama Adel Ebong. Gue gak sama Iki. Gue gak sama itu. Gue berdua. Berdua-dua? Gue misah. Terus lu jualin bini lu? Gue jualin dia. Dia yang minta. Gue bilang gini. Gue kerja ya. Kerja aja gitu kan. Apa nyetim kayak apa-apa kan. Gue bilang gue masih banyak lah bisa nyari kerjaan. Udah lu stop niat gue apa. Gue udah ngomong gitu. Cuman mau sampai kapan gitu, mau dapat duit seberapa gitu ya. Emang bocahnya juga salah satunya udah sering megang duit gede gitu kan, sama gue juga kan. Terus ya udah mau gimana, ke Jogja yuk gitu. Ke Jogja, ya udah yuk, gue bilang gitu, ke Jogja. Gue di Tasik Jogja Hotel itu di Jalan Raya Bantul, ada kok. Terus bener bang, sekali main 1,5 pada zaman 2020 itu kan micet baru. Nah tuh gue baru mulai aplikasi micet tuh di Jogja, karena di Jakarta gue pakai Telegram, pakai X, pakai Bitlak gitu. Terus gue 2020 barulah gue pakai micet. Pakai micet, aplikasi jauh lebih gampang nih nyari tamunya nih. Cuman ya lebih bajing juga tamu-tamunya gitu. Tamu-tamunya ada yang nggak mau bayar, ada abis nggak mau bayar, apa langsung hipnotis. Udah banyak banget itu gue ngalamin itu.
Nyampe di Jogja, buka hotel 150.000. Gue nyari hotel nggak pernah mahal, gue mah udah yang biar feedback. Udah tuh habis itu dapat nih tamu 1,5, terus naik lagi, terus udah nyampe situ 3 hari gue di Jogja, dia dapat tamu itu trisho lagi enggak, 3 versus 1. 3 versus 1. 3 versus 1. 3 cowok, 1 Satu cewek. Tuh, cuman 3-tiganya cepat keluar. Cepat banget keluar. Jadi cuma 15 menit apa? 15 menit. Udah keluar 3-tiganya. Harga berapa itu? Itu cuman harga 4 juta, Bang. Oh, 4 juta. Iya 4 jutaan. 4 juta. Iya, mesti 1 jutaan juga sih. Iya. 125. 125. Udah habis dari situ nagih. Itu nagih. Wah, kan review tuh. Apa namanya? Pasti kan gue minta testimoni tuh. Gimana Kak servisnya gitu kan. Terus mantep banget, BJ-nya Wenak Pol katanya. BJ ada aja katanya, kamu gambar V ya kata dia gitu kan. gua bilang gua nggak sedetail itu, berarti kan itu tamu aneh-aneh kan, gue bilang kan. Wah udah. Itu memang di aplikasi itu ada buat tulisan testimoni. Ada, gue minta. Kalau gua jadi joki, mau gua sama cewek gua pun, apa gua ngejokin anakan lain pun, gua pasti minta testimoni. Itu kan untuk gua ngepost di album. Oh gitu. Jadi muka angelnya, terus gua bawahnya testimoni. Iya. Ya kan, testimoninya udah banyak Bang, testimoni itu. Terus nyampe ada satu apa namanya oknum polisi itu nyewa mantan bini gua. Dan itu dia gua akuin dia emang yang nge-backup gua di Jogja pada saat itu. Pas posisi penggerbekan itu. Itu sempat digerebek, apa namanya, yang nggak apa mustahil juga lah kalau kerja begitu nggak ada penggerbekan. Cuman alhamdulillahnya ada dia yang nolongin gua kan, karena jadi fantasi itu oknum itu minta satu, dia selalu bawa apa, terong. Okay. Satu bawa terong. Jadi sorry, tipnya dia itu masuk ke staf. Yang satu, yang terong itu dibuat di mimiu, buat di mimiunya, di lubang mimiu. Jadi ya kayak fantasinya begitulah dia gitu kan. Udah, terus suka kalau di chat itu sebelum di OTW harus muncrat ya gitu. Harus kayak air mancur gitu, harus squirting gitu kan bahasanya. Udah tuh, iya om gitu. Kalau mantan bini gue manggilnya kan om. Iya om gitu, udah datang aja gitu. Emang sekali main gede Bang, 4 juta. Karena fantasinya kan juga begitu. Udah dari situ langganan dah tuh. Gue cabut lah ke Semarang gue. Karena tamu telegram gue, saya lagi di Semarang, langganan. Saya lagi di Semarang nih, bisa kesini nggak? Kebetulan saya lagi di Jogja. Kak, saya bilang gitu kan lewat chat gitu, bisa nggak kesini gitu, saya jemput gitu, saya besok mau ke Sleman juga sekalian jemput. Dah tuh gue nggak boleh ikut sama mantan mantan bini gue ini. Terus gue ya udah gue nggak ikut, 3 hari baru dibalikin, nggak dibayar. Kagak dibayar. Itu main hati Erikanya. Oke. Erikanya main hati. Pertama dibayar, katanya cuman duitnya habis di sana, nggak tahu bener dibayar apa kagak ya. Ya kan, udah main hati gue. Ya udah, akhirnya gue diselingkuhin, gue cerai. Oh, dari situ cerai gue. Udah, gue baliklah ke Depok. Itu lo tinggal aja deh. Gue tinggal, biarin. Ya kebanyakan mau anak mau udah jadi bini sekalipun ya nggak ngejamin sih. Emang kalau misalnya udah dapet yang ininya kenceng menurut dia gitu, nggak usah bagi-bagi gue lah, ngapain gitu. Padahal dia nggak melek. Lu dapet tamu itu kan dari gue. Ya kan, udah gue balik lah. Akhirnya banyak tuh yang tahu gue cerai sama Erika ini. Jadi Rip, ayo jekain misalnya Tasya gitu, jekain Tasya yuk gitu. Ayo, gue bilang gitu. Di mana? Di apartemen Grand Pramuka di GP Jakarta Pusat. Ya udah yuk, gue bilang gitu. Di Tower Orchid warna biru di atas mall tuh tempatnya. Terus gue ngeliat nih rame nih, bocah-bocahnya dia, joki-jokinya dia.
gue nggak megang HP dulu lah bang, gue pengen lihat dulu tuh joki-jokinya pada becus kagak kan. Terus gue bilang gila lu ngempanin orang kagak ada yang naikin, itu selama sehari itu nggak ada yang naikin tamu. Gue bilang ya lu cuman ngempanin orang hidup beban kayak gini gak ngasilin duit, lu usir, gue bilang gitu kan dari WA sih, kita nggak ngomong langsung, nggak enak juga kan. Kira bener bang, diusir alasannya tuh Tasya mau balik. Padahal mah enggak gitu. Terus sudah balik, akhirnya gue berdua sama Tasya. Udah dari situ nggak pacaran sih. Jadi malamnya habis gue taken tamu, bedanya bang kalau gue sama dia, gue nggak dikasih duit joki, biasanya dikasih tuh. Misalnya kalau gue naikin dia gope 500.000, gue dapat 100.000. Naikin dia 400, gue dapat 50. Gue naikin 1 juta dapat 300. Dia enggak. Gue dikasih 3 kali gue naikin tamu, bonusnya ngewe. Ya kan, gue dikasih, "Lu ngewe sama gue," gitu ya. Gue bilang ya udah, gue bilang dikasih daging ya udah, ayo ya udah, gue bilang gitu kan. Terus dia posisi ngajak dugem di venue Kemang, di Kemang venue, mabuk berat itu dia, mabuk berat. Terus gue bawa ke unit, udah tembus gede tuh, tembus 7 juta apa dalam berapa jam doang. Rame di situ. Rame di GP tuh, rame banget bang. Terus tembus, terus open table, balik. Udah terus langsung nggak tahu akibat mabuk ya, udah buka baju, buka celana depan gua. Terus itu megang itu enggak ngomong, "Ayo Ruf sini ayo," gitu. Udah gatel. Sambil jilat. Iya, gitu ya. Mainin ini pakai jarinya. "Ayo aku udah gatel," kata dia gitu kan. Terus gue bilang, "Ih lu gila lu ya, mabok lu, sinting," gue bilang gitu kan. Udah ditarik gue kan, udah begini gue. Karena gue begitu. Terus demen lagi dia sama gue. Pacaran cuma 2 hari, doang. Terus abis itu gue cabut lagi, gue ke Pondok Labu, D80S Pondok Labu, ngituin ada-adaan gue. Bang B gitu. Bang B JK-in Dede dong gitu. JK itu jokin, JK-in Dede dong gitu. Yaudah ya Dek, bilang di mana Dek gitu. Terus di D80S Pondok Labu gitu. Oke deh, OTW, gue bilang gitu kan. Oke OTW. Itu gue lagi narik Gojek. Disuruh, gue sempet ngojol bang. Itu dari hasil gue ngejokin orang, gue kumpulin duitnya, gue beliin motor. Ya kan, terus udah dari situ gue dapet tamu. Udah abang di sini aja gitu, makan mama sama Dede. Terus udah gampang dah kata dia gitu. Dan sialan bang, itu gue main hati sama Deden gue sendiri, dan nggak taunya dibalas juga sama dia. Dibalas juga. Terus pas gue mau balik, "Abang di sini aja," kata dia gitu kan, gitu. Katanya sih habis galau karena emang diputusin pacarnya gitu kan. Terus ya udahlah, gue di situlah. Terus udah sampai gue dibeliin motor, gue sempat dikreditin rumah gue. Cuman pas putus udah nggak boleh lagi gue tinggal di situ. Bukan dikreditin rumah, ya rumah subsidi lah. Rumah subsidi gue di Citayam. Terus gue dibeliin udah segala macem, dia keluar duit buat gue karena gue duitin bang. Kalau nggak kayak gitu gue rugi lah, gue bilang kan. Udah dari situ gue pacaran sampai gue ketemu satu cewek namanya si Alia, bini gue yang sekarang. Itu gue kenal sama dia tuh, gue dia berdua sama dia, dan gue sama dia. Satu cewek, satu cowok. Iya, gue sendiri, itu si Alia sama Deden gue. Nah, ceritanya si Alia ini bini gue yang sekarang ini mau open. Emang udah sempat kenal karena dulu gue sering nonton reggae bareng sama si Alia ini gitu. Terus, "Rip, gue denger lu jadi JK ya," gitu. "Gue ikut stay dong," kata dia gitu kan. "Ya udah sini aja." Gue kan gue di mana, di D80S, gue bilang gitu, Pondok Labu. Ya udah gue OTW. Kebetulan si bini gue yang sekarang ini orang Limo, jadi nggak jauh sih dari Limo ke Krukut. Dari Limo ke Pondok Labu tuh nggak jauh. Udah tuh dari situ gue demen nih, gue bukan demen sih pertama. Gila juga nih cewek, mantep juga nih, sebelum punya anak kan dari gue. Gila badannya nih, gila, gue bilang gitu. Coba gue bisa ngenteng bisa begitu sama dia gitu ya kan. Terus
akhirnya ya udah. Nah di posisi malam itu dia datang, dia gue naikin tamu 2, dia tidur. Cewek gue tidur, ya cewek gue yang ada dan itu tidur, dia tidur. Tangan gue iseng, gue rogo lah. Gue kan udah duluan ya ngeliat si Alia ini sama bini gue sekarang, gue rogo. Nggak taunya kagak tidur bang. Tuh ketahuan cewek lu kata dia gitu kan. Shh, gue bilang gitu. Ayo kamar mandi. Gue tarik kamar mandi, gue pakai di kamar mandi tuh bini gue yang sekarang kan. Ketahuan sama iya ada dan gue. Sempat marah, gue bilang gini sama si Alia ngomong gini, udah sini main bareng aja kata dia gitu kan. Main bareng udah akhirnya 2 lawan 1. 2 lawan 1 tuh. Wah dari itu udah pengalaman gue sebagai joki. Mantap itu gue. Mantap gue bilang gitu kan. Gue nggak bisa ngebayangin orang tadinya gue cuma pengen sama si ini doang, terus buset gue dapet 2 begini kan, satu cewek gue, satu ini udah seger banget gue. Gue bilang terus udah tuh akhirnya gue sempat putus sama Alia nih sama bini gue yang sekarang. Gue sempat putus. Gue putus sama adik-adik gue dulu sih. Abis itu gue pacaran sama Alia, gue putus sama Alia. Udah dari situ gue ke Kemang View sini Bekasi. Itu gue di apartemen pertama sih di Center Point. Pertama gue di CP itu gue sama Putri Helen. Itu emang itu biduan Center Point ya itu dia. Terus gue datang sini, gue dibawa sama Akil. Gue dibawa sama Akil. Udah lu kesini aja sini kata dia gitu kan. Terus siapa namanya si Akil, gue bilang gini sama Akil, gue nggak ada duit, ntar gue ngkosin gitu. Oke, gue main lah tuh ke kamarnya dia. Gue datang dari Depok ke Bekasi, terus, gila cewek-ceweknya kalah cewek-cewek Jakarta. Gue dalam hati gue kan gitu kan, gila lebih montok banget kayak gini nih di sini nih. Gue bilang gitu, terus gue ini deket lah tuh, gue nggak deket sih. Gue ngobrol sama Putri Helen. Lu bisa ngejoki bang kata si Putri Helen. Kagak bisa gue mah, gue bilang gitu. Kagak bisa gue mah gitu. Kau nih gue diajak sama Akil kata dia gitu kan. Coba udah ntar gue ajarin. Ya emang gue sengaja gue pengen deket sama dia, ya kan. Ya udah ajarin gue dong, gue bilang gitu. Padahal gue bisa, ya kan. Terus ya udah sambil minum ya, gue kata dia gitu kan, anggur putih tuh di kamar. Bocah lagi pada ke Fable Jakarta Barat dugem, gue berdua doang tuh sama si Putri Helen. Terus udah gue minum sambil minum anggur putih, sambil gue pura-pura iya aja di orang dia pakai ngintin gue, ngajarin gue udah kayak orang bocah mancing. Gue bilang gitu kan, dalam hati gue. Omoy gue memberontak, gue bilang gitu kan. Tumpah tuh air. Aduh di depan mata gitu. Iya, gue apa namanya, ya nggak tahu dia sengaja apa kagak, dia gitu anggur putih gelas tumpah ke bagian kan gue. Diginiin lah, ya sorry bang, posisi gue lagi salah. Omoy gue lagi salah, dipegang, ketahuan ngajang gue, dipegang. Ih bang, lu ngajang, kata dia gitu kan. Emang ya, gue bilang gitu. Terus gue bilang, ya ilah lu segala pura-pura bego kata dia gitu kan. Ngapa lu mau? Gini bang gue, lu mau, gue digituin. Terus gue bilang gitu. Ya mau, dalam hati gue. Lu mau, kata dia. Dalam hati gue, ya mau kalau lu tawarin gue mah, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, gue usah malu-malu, kata dia gitu. Bocah juga udah pada tahu gue kayak gini gitu kan. Terus kata dia, maksudnya kayak gini, ya gue mah begini, welcome. Apaan yang welcome kan, gue bilang gitu kan. Apaan yang welcome, ya gue friendly aja sama semua orang gitu. Dalam hati gue, ya friendly kan belum tentu bisa dipakai bang, ya kan. Terus gue udah gue tetap diajarin. Terus gue bilang, pegel anjir duduk mulu, gue habis mau gitu kan. Ke kamar, gue ke kamar kecil tuh. Gue ke kamar kecil, diintilin sama dia, orang dia lagi ngejarin gue kan. Dia di sebelah gue akhirnya kan. Gue bilang, gue berduaan nih kalau bocah sampai datang gue udah gagal gatot ini, gue bilang kan.
Terus akhirnya ya gue sedikit bandel, paha gue tangan gue ke paha dia gue gini-giniin. Kata dia gitu. Wis dia udah mengerang bang, bisa. Baru yang pahanya Ge. Kata dia. "Dih, lu kenapa?" Gue bilang gitu kan. Kagak apa-apa kata dia gitu. Cuma pakai kaki tuh kan. Pintu ditutup sama dia kan. Terus tangan gue diarahin ke toketnya dia bang. Disuruh yang kenceng kata dia. yang kenceng kata dia. Gue makin kenceng lah, orang disuruh dia. Gue grepein kan. Terus pas gue mau kobel bang, udah becek duluan. Nah nih udah dari tadi nih dalam hati gue nih. Udahlah. Pas gue sempet dikencengin nih sama dia. Gue lagi itunya dia, V-nya dia. Buset ada air mancur. Gue bilang muka gue dikenceng. Sorry bang kata dia. Sorry bang kata dia. Terus gue bilang ya nggak apa-apa, untung lagi posisi nafsu. Kalau kagak udah gue omelin lu. Udah itu juga cuman 2 bulan doang gue pacaran sama dia. Baik lagi gue balikan gue sama bini gue yang sekarang. Gue ke Surabaya, hijrah gue ke Surabaya. Gue sempat galau sih diputus sama apa namanya, soalnya sefrekuensi bang. Sama si Eva ini. Bukan nama ini si Helen. Iya Putri Helen. Gue emang satu frekuensi. Emang fantasi gue suka sama yang school juga bang. Dan dia juga bisa gitu kan. Gue sempat galau itu gue sama dia. Gue terbang lah ke Surabaya. Dibawa sama temen gue si Rijal sama si Cimo. Ya udah ayo mas, lu ikut gue ke Surabaya kata dia gitu. Itu tahun 2023. Udah lewat sih 2023. 2022 gue ke Surabaya. Dari situ gue di Surabaya lah ngepusin ceweknya si Cimoy. Ya paling kalau itu emang gue jajan doang. Ya jajan cuman gue ketemu nih di Hotel Cleo Basuki Rahmat di Surabaya. Itu gue sempet jajan gue kan. Gue tadinya bayar tuh. Gue nyari cewek di micet. Gue udah lama banget ini kagak ganti spare part gue bilang gitu. Terus ketemu sama yang namanya si Bocil. Gue bayar tuh 2,5. Wah murah bang dia. Gue bilang 2,5. Terus gue bilang gini, sebelum ini gue bilang gini, emang perjanjian kan wajib kondom dia kan. Gue bilang gini, no kondom ya. Gue bilang gitu kan, gue nego no kondom ya. Ya nggak bisa lah, udah ntar gue jokiin. Gue juga joki, gue keluarin tuh aplikasi gue, testimoni. Lu main 2,5 mah kagak jalan, lu ngapain lu jauh-jauh? Dia orang Serang. Oh coba. Iya dia expo juga, dia orang expo juga. Lu ngapain lu jauh-jauh dari Serang main 2,5? Lu lihat nih, emang gede-gede bang. Gue kan emang karena gue dari banyak aplikasi kan 900 lah. Yang paling kecil itu gue gope. Net gue tuh gope. Nah, terus gue scroll gue bilang gitu. Ih gede juga ya apa namanya tamu-tamu lu ya. Iya lu kalau mau no kondom gua jokin slow gua nggak bohong. Satu lantai kok kita beda lantai doang kok kita. Oh lu stay di sini juga kata dia gitu. Iya gue stay di sini juga gitu. Gue di lantai 6 gua bilang gitu kan, kamar 614. Oh bener lu di situ. Ya lu tanya aja di bawah gue bilang gitu kan, kamar 614 siapa, pasti nama gue bilang gitu kan. Oke deh kata dia gitu. Gimana mau nggak kondom gitu gue bilang gitu kan. Ya udah boleh, gua langsung gini, bayar setelah main ya, gue bilang gitu kan. Gue nggak mau rugi. Terus kayak gitu. Ya udah mau nggak, kalau nggak mau ya udah gue cancel, gue bilang gitu kan. Terus ya udah mau. Oke mau, gue main lah tuh, gue main sama dia. Kelar main, gue bilang gini sama dia, nggak bayar kan gitu, gue bilang gitu. Nggak bayar kan. Terus kata dia, bayar lah ya. Ntar gue naikin 2 tamu, gue bilang gitu kan. Bener tapi bang gue naikin 800 sama 800 sama 1,2 deh, 1,1 kalau nggak salah. Makasih ya bang kata dia gitu. Iya udah selalu gue bilang gitu kan. Terus kalau sepi ngomongnya sama gue gitu. Gue insya Allah gue bantuin nge-push, gue bilang gitu kan. Tuh. Ntar tapi ya apa namanya ya kalau gue pengen ya gue main ke kamar lu gitu. Ya, lu harus siap sedia, gue bilang gitu kan. Iya bang aman gitu kata dia gitu kan. Udah dari situ dia bawa temen-temennya tuh stay bareng lah tuh, akhirnya kita nyatu. Jadi gua, Rijal, Cimoy sama dia sama temennya cewek 3-3-nya.
cewek tiga-tiganya. Terus gue posisi lagi pengen main sama dia. Gue bilang rame banget kamar lu, cewek semua lagi. Gue bilang gitu. Udah bang, nggak apa-apa. Jadi gue begini dilihatin bang sama 2 temennya. Oh, udah biasa aja tuh ya. Udah biasa aja gitu. Ada temennya nyeletuk, gila apa namanya kagak keluar itu. Gue 45 menit bang kagak keluar kagak ngechat gue. Sampai temennya ngomong gini, gantian woi, gue mau ada tamu ini gitu. Lah, gue tamu VIP, gue sambil goyang, gue ngomong gitu, gue tamu VIP. Tahu lu berisik lu, kata si bocil ini. Tahu lu berisik lu buka kamar aja kalau nggak mau, kata temen gue gitu, kata si bocil itu kayak gitu. Terus udah tuh kelar, gue ngajak cewek gue apa bini gue yang sekarang nih. Pas balikan, kalau lu emang mau balikan ya udah samperin gue ke apartemen ke Hotel Cleo. Gue pindah tuh dari Basuki Rahmat ke Wali Kota Mustajab ke Cleo, sama di Cleo juga. Jadi Cleo itu juga punya 3 cabang bang. Terus ya udah dia datang tuh bini gue yang sekarang dari Lebak Bulus, dari rumahnya terminal Lebak Bulus, nyamperin gue, balikan dah tuh. Gue misah lah tuh dari Rijal sama Cimoy. Udah gue akhirnya gue ngejual dia dah tuh akhirnya. Punya 2 bini apa namanya? Setiap nikah ya gue jualin. Gue jualin. Waktu itu pas balikan itu udah nikah lagi tuh. Gue belum nikah. Gue nikah itu baru bang. Gua. Baru. Nikah itu gue 2023 24 kan? 2024. Iya 2024 bulan September. Jadi sebelum jadi bini ini jadi anak-anakan lo. Anakan gue dulu. Pertama dari anakan ke pacar. Ke pacar gue putus, balikan, gue baru married gue. Oke, nah itu akhirnya setelah lu misah saat dari anak-anak tuh lu jualin dia doang sendiri nih. Gue jualin dia. Dan gue juga baru tahu kalau dia fantasinya itu kalau ini mau tinggi juga. Yang gue nggak tahu ya pas setiap semua anak-anakan apa gimana. Pokoknya bini gue juga nerima geng, pernah di geng 16 orang. Percaya nggak percaya lo? Itu di blognya lagi dia itu sempat main hati. Itu posisi masih pacaran, belum married gue sama dia. Jadi gue di Hotel Sultan Bekasi Jemur Sari. Emang tamu langganannya dia. Jadi dia juga bisa nge-push sendiri, nge-JK sendiri gitu. Jadi gue berdua sama dia sama-sama nyari. Nah, kebetulan dapetnya dari dia langganan via WA kan, emang udah repeat order. Terus sini nerima kan 3 versus 1 pertama ngomong gitu. Nerima kak, terus ngomong gua bini gue sekarang yang terima ya kata dia gitu, lumayan duitnya goceng kata dia gitu kan. Ya udah ambil sikat bilang gitu kan. Jalan deh tuh dilihat bang, gila 16 orang apa 15 orang gitu. Bini gue langsung shock kan. Hah gila kata dia gitu kan, mana badannya kata dedek-dedek. Ya walaupun size ukurannya mah normal ya. Nah, tapi kejadian itu. Kejadian. Dibalikin gue dari setengah 9 sampai jam 7 pagi gue nunggu. Itu sehat-sehat aja tuh setelah begitu. Sempet lecet. Cuma dibayar 11 juta. Berapa? 11 doang dibayar. 11 juta. Oh, anjir. Ya berarti ya hitungannya nggak nyampe 1 juta satu orang lah. Ya kan? Satu orang nggak nyampe 1 juta. Gue bilang gue ngamuk lah gue. Pas gue bolak-balik anjingnya mungkin dari pihak tamunya nge-silent, kalau nggak ngepatiin HP bini gue. Jadi gue nelponin nggak diangkat, gue checklist 1. Itu belum lama kok bang, 2023. 2023 ya 2023 bulan Oktober. Enggak, waktu datang 16 orang itu lu nggak lihat? Enggak, jadi dia udah buka 3 kamar apa 4 kamar di sana. Udah buka 4 kamar. Jadi pertama nih satu alasannya ngetok minta minjem korek, minjem laptop. Ngetoknya lama-lama masuk. Posisinya masuknya pas bini gua udah bugil. Ya kan, udah bugil terus buset. Ya mungkin cowok gitu ya, buset. Udah karena di game nego-nego 11 juta, bini gua nggak mau. Cuman apalah daya bang, 11 lawan 1 kan. Takut bini gue mikirnya kalau dia nolak takut dia apain, ntar dimutasi apa dibunuh. Karena ya udah dengan terpaksa katanya dia ngelayanin.
Ya paling dia mentok itu lima orang 6 orangan doang bini gua, nggak sampai belasan orang. Oh, yang lain paling cuma itu doang ya. Gitu. Nah, terus gua bilang gini, gua sampai capek banget gua nunggu di lobi karena gua nggak tahu ya apa udah kerja sama kali sama pihak hotel. Jadi gua pengen naik ke atas gak boleh sama security-nya gitu. Katanya harus yang berwenang, yang udah punya akses card atau yang udah booking atau yang udah check in baru bisa naik ke atas, kata dia gitu. Kalau ini tamu mah nggak bisa, kata dia gitu kan. Oh ya udah, karena gua ini bini gua nangis turun-turun aku di 16 orang yang gitu, kata dia gitu. Besoknya langsung gua bawa ke dokter apa namanya Min. Ya, alhamdulillah cuman ada lecet sama ini doang, berjamur. Nggak sampai, alhamdulillah nggak infeksi, nggak alhamdulillah nggak. Kalau itu nggak bakal gue nikahin lah. Nah, lu akhirnya mutusin buat nikahin dia kenapa? Kan emang lu suka? Karena bunting sama gue. Oh. Karena nggak biasanya gue sama mantan gue pun walaupun sesama gue itu pasti gue pakai pengaman. Pasti. Nggak tahu kenapa gue lagi pengen lepas. Kebetulan apa namanya bini gue yang sekarang ini juga janda, anak 2. Oh, okay. Katanya mah subur banget ya, makanya sekali gue lepas pengaman berat jadi gitu. Awalnya emang sempat crash, gue mikir itu anak gue bukan secara lu PS. Gue sempat ngomong gitu tuh sama bini gue, sampai bini gue ngadu ke orang tuanya. Benar. Lu apa namanya, lu kan main lepas kondom juga, gue bilang gitu kan. Apalagi posisi lu di geng, gue takutnya itu anak Bram. Terus lu gila lu ya? Enggak anjir, semua tabu gue katanya kalau misalnya main emang no kondom kan cerotnya pada di luar, di muka, pada di tete, pada di mulut, apa di perut gitu. Gue nggak percaya lah. Ya kan enggak lah, nggak mungkin, gue bilang gitu kan. Pas ya udah gue bilang gini, gue bakal nikahin lu kalau itu anak udah lahir. Gue pengen lihat golongan darahnya. Ya, kalau golongan darah sih mungkin bisa ya, nggak gue doang golongan darah O ya kan, yang lain juga bisa. Cuman kan gue bisa ngeliat nih dari matanya, alisnya, ininya. Paling nggak golongan darah sih. Iya, gue bilang gini sama dia, kalau misalnya beda aja sama gue, gak bakal gue nikahin lah. Sama tuh ya, udah tes ya. Sama, alhamdulillah sama. Ya. Sama. Alhamdulillah. Oh ya udah, gue meritin tuh. Pertama gue masih mau main-main sama dia. Gue nikahin sirih dulu. Oke. Ya kan, gue nikahin sirih dulu. Sirih itu Agustus 2023. Iya, Agustus 2024 bulan Januari. Udah gue iniin, terus gue percayalah kalau dia itu udah bener-bener nggak macem-macem bini gue yang sekarang nih kan, udah di bawah pengawasan gue ya. Kadang lagi main sama tamu aja, lagi dipakai sama tamu aja video call gue. Jadi gue bisa denger desahannya. Jadi gue itu juga kalau sama bini gue nih yang sekarang nih, gue punya banyak peraturan semenjak 16 orang itu. Gue bilang lu nggak boleh nerima threesome, lu nggak boleh nerima exclude. Gue bilang gitu kan. Kalau sekalinya exclude pun sebelum lu masuk lu udah koordinasi sama satpam 30 menit lu nggak turun, satpam naik ke atas ngetok tuh tamu, bilang gitu. Gue bilang gitu. Artinya setelah nikah ini dinikahin tetap jalan ya? Tetap jalan. Terakhir open itu tadi tadi kan gue bilang Februari ya, pas kita masih di luar itu gue ngomong Februari 2024 ya. Itu nggak taunya baru bulan Februari kemarin gue dari Bali. 2025. Lu jualin bini lo nih. Di Bali. Mungkin karma ya bang. Itu gue dicolong. Capek-capek itu ada duit 11 juta itu dari Lombok. Dari gue ngecrek modelnya. Gue dari Bali. Gue dari Malang terus gue ke Bali, gue ke Lombok, ke Bali lagi. Berarti lu tur lendir tuh ya? Iya, tur lendir ya, benar-benar. Iya, gue tur lendir. Dicolong tuh semua sama joki gue. Jadi gue bawa temen, bawa joki. Lu di Bali jualin bini lo nih. Sama bule-bule. Oh, bule-bule. Nah, terus di sana ternyata lu ditipu nih sama teman lu sendiri. Itu duit diambil semua. Oh. Tetap lebih gila bang kalau di Bali sama di Lombok itu fantasinya gila sih. Tapi mainnya outdoor. Harga tinggi ya.
sana? Kalah bang kita sama Spa. Di sono Spa kan banyak banget. Spa plus ya alasannya Spa lah. Padahal mah dalamnya mah begitu. Kalah di sono mah 200.000, 150 aja udah bisa ngewe bang. Oh, murah-murah. Murah bang. Di sana kita kebanting. Bini gue yang tadinya net GoPay itu jadi 300 di Bali. Udah kalau lu mau gede ya fantasi lu. Main di pantai aja pernah. Di pantai. Di pantai pernah. Di outdoor, di balkon villa pernah. Tapi lu sama bini secara hati nih, gue bicara secara hati ya. Lu bener-bener cinta nih sama dia nih. Banget bang. Cinta banget. Banget. Tapi lu nggak ada masalah tuh lu ngeliat bini lu. Gue sering berantem. Kelar main itu. Kelar dia main sama tamu. Itu udah pasti gue nanya. Servis lu apa aja? Dan bini gue orangnya nggak mau bohong ya. Apa namanya, dibilang aslinya gue bilang gini, mendingan lu jujur gitu kan. Cuman sekalinya dia jujur gue sakit hati. aku ini yang aku pakai gaya diri kata dia gitu kan. Terus aku main juga, terus aku dikobel-kobel jadi 2 tangan pernah masuk ke plus titik gitu. Terus gue bilang sama dia, lu gila lu, gue bilang gitu. Sampai gue berantem. Pernah gue berantem gede-gedean tuh gara-gara tamu. Enggak, lu sama-sama gila sih kalau. Nggak, gue pikir gini, lu dengan nikah gitu ya, udah lalu lepas tuh semua dunia itu gitu, hidup jauhin lah lagi dunia gitu. Ternyata emang ini nggak ada masalah ya, lu berdua ya, lu tetap cari uang di situ, lu juga bini lu gitu. Terus bini lu juga tahu lu masih ngejokiin juga. Iya. Dan gue ini kan udah sempet, ini kan udah vakum nih, lagi vakum nih gue sama bini gue, lagi nggak kerja begitu. Karena satu masih trauma karena dicolong itu di Bali. Terus gue bilang gini, sempat gue ngajak, kan bini gue lagi bunting sekarang nih. Kelar lahiran ekspo lagi yuk yang, gue bilang gitu kan, ekspo lagi yuk gitu. Gue belum kerja, gue bilang gitu kan, gue belum kerja. Gue juga udah nyaro lamaran di mana-mana, kagak, belum ada yang dipanggil, gue bilang gitu. Terus bini gue ngomong gini, gue takut apa namanya, apes lagi kayak ntar dicolong lah lagi. Ya udah kita berdua aja, gue bilang gitu kan, kita berdua, gak usah ngajak orang, gue bilang gitu. Terus kata dia, ntar dah aku pikir-pikir dulu dah, kata dia gitu. Padahal gue pengen banget ya, karena udah stres, gue nggak megang duit lagi kan. Secara gue pengen lahiran lah. Tapi ini gue pengen lahiran, gue belum kerja. Dari kemarin nggak bisa nabung tuh. Habis bang. Habis gitu aja. Gue sempat kena kan di Surabaya. Oh. Kena razia. Bayar gue 25 juta. Oh gitu. Oke. Dan ini lu belum ada niat buat tobat nih ya berdua ya? Tidak. Kalau udah ada gawean pasti gue tobat. Gawean yang asli, maksudnya yang nggak, ya walaupun nggak mewah-mewah batu itu. Cuman gue kalau udah punya pekerjaan bulanan tetap pasti gue udah stop. Cuma kalau belum ya mau gimana gue? Ya soalnya ini sih is all about money gitu ya. Iya betul. Ini semua tentang uang. Dan misalnya juga kalau lu kerja misalnya, terus gajinya juga ya jauh, karena lu udah terbiasa megang uang, itu juga bakalan jadi masalah juga buat dari pribadi lu. Betul. Dan satu-satunya jalan sih ya kalau memang lu udah niat berhenti ya itu baru bisa sih kalau kata gua. Belum banget ada niat gua. Banget, ya. Oke sih, tapi ya namanya kan lu punya anak nih. Betul. Terus lagi hamil aja juga gitu kan. Suatu saat nanti gitu loh, apa lu nggak ada masalah seandainya anak lo tahu kerjaan orang tuanya gimana? Bahkan gue pernah gini bang sama bini gue. Ini kan anak gue yang pertama cowok, yang satu cewek. Itu bener-bener ini nggak patut dicontoh ini ya. Gue bilang gini, ini kalau ini anak kita kan cowok cewek yang sepasang, itu investasi yang buat kita ya. Adanya anak kan, abangnya jadi joki, gue bilang.
Wes, rusak, hancur. Aduh, penonton nih anggap aja hiburan ya, jangan dianggap serius nih. Tontonan cuma hiburan, jadi jangan ada yang dianggap serius dan jangan dicontoh juga. Ya benar, benar. Intinya sih ini bukan pekerjaan yang baik ya. Betul. Ya, oke. Terus sampai sini Bang Arif, ya saya sih berharap ya segera tobat lah ya Iya. Bang. Ya Pastilah Bang. segera tobat ya, cari uang yang halal gitu. Ya, nggak tahu deh, mungkin dengan terbiasanya Abang megang uang banyak dengan nggak biasa megang uang banyak gitu. Ntar atau mungkin gini, lu biasa megang duit banyak nih, tapi duitnya ya nggak jadi apa-apa gitu. Iya, itu tuh kalau di dunia lendir ya Bang. Duit setan dimakan jin. Gitu ya. Iya, duit panas kan itu. Duit panas. Jadi lu mau beli, gue pernah beli motor, gue beli motor baru dari showroom. 2 bulan gue udah celakaan, temen gue make benerinnya lagi udah berapa. Terus udah gue benerin, ada lagi problemnya. Ya itu akhirnya gue capek, gue jual. Ntar duit hasil penjualan motor gue cuma buat foya-foya, udah gitu doang. Udah habis gitu-gitu aja. Iya, udah nggak bakal ada hasil dah lu kalau kayak itu. Cuman ya gimana, kita sekarang kan udah punya anak, beda sama dulu kan. Ya duit dari kerja kayak gitu ya buat ngebiayain anak. Ya. Ya nantilah, mudah-mudahan lo masih punya kesempatan nih Bang cari duit di profesi yang lain ya gitu. Amin, Jadi amin. lo bisa ngebedain nih hasilnya nih. Misalnya lo nguli nih, misalnya sehari cuma dapat 150.000, sebulan cuma dapat 3,5 juta. 4,5 juta. Nah, lo bisa bandingin tuh. Nih uang cuma segini dibandingin sama lo yang kerja itu ya, kerja Lendir. Nah ternyata ya nantilah lu ngerasain lah gitu. Gue sih kalau gue pribadi sih itu bedanya jauh banget. Bener. Ya, benar, bedanya jauh banget dan lu akan sayang banget nih buang tuh duit karena hasil kerja keras lu nih. Gitu kan, karena dari lu nguli, lu bakalan mulai menata tuh pengeluaran. Oh ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini buat beli ini gitu loh. Kalau sekarang kan lu masih blast aja nih. Benar. Megang uang puluhan juta juga lu pengen ya udah foya-foya aja. Foya, bener. Iya, jadi ya mudah-mudahan lo inilah secepat mungkin dapat jalan yang sebelah kanan lah. Amin. Jangan sebelah kiri mulu. Karena kan lo udah lama juga nih, ya kan bergelut di dunia itu kan. Betul. Lo udah ngerasain semua. Lo udah main sendiri, main bertiga gitu kan. Lo udah tahu semua gitu. Bener. Udah kenyang Lah ya kan, surganya dunia gitu kan ya, emang ini surganya dunia gitu. Tinggal lo coba membenahi diri lah nanti nih. Ya mudah-mudahan segera lah. Amin. Ya, Bang Arif, ya mungkin sampai sini Bang, sebelum kita tutup podcastnya, lo ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke penonton? Gak ada sih Bang, gue ini soalnya gue juga masih bejat. Oke, udah kalau nggak ada biar gue aja yang kasih pesan-pesan buat teman-teman ya. Ya jadi ini lingkaran setan ya. Ya tapi ya hak masing-masing orang lah ya, orang punya Jalan hidup. punya jalan hidupnya masing-masing, orang juga berhak menentukan pilihannya masing-masing ya. Tapi buat teman-teman ini jangan ditiru, anggap aja cuma tontonan hiburan, dan banyak juga sih ada beberapa hal poin yang bisa diambil gitu ya. Misalnya lo kerja nyari dari lendir gitu kan, intinya pertama lo nggak bakal punya apa-apa. Yang kedua risikonya ya lo nggak tenang tuh, tahu-tahu tiba-tiba lo digerebek gitu kan. Terus belum lagi di kejahatan lain yang namanya orang kan macam-macam gitu. Iya, gue pernah dihipnotis. Bini gue pernah dihipnotis. Ya gitu 2 lah. HP diambil. Macam-macam lah, banyak risikonya gede lah, belum lagi penyakit gitu ya. Dan yang terakhir azab. Iya ya kan. Oke ya, jadi jangan ditiru. Ini cuma tontonan hiburan buat biar kalian tahu nih dunia luar seserem apa gitu ya. Oke, buat teman-teman ya yang punya cerita unik dan menarik dan pengen cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858
47.683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id ya. Oh iya, sebelum saya tutup saya mau infokan bahwa saya akan hadirkan istrinya di sini ya. Jadi kita akan dengarkan cerita istrinya dari Mr. B ini, versi istrinya ya, seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Arif, thank you Bang. Ya. Sampai jumpa.